Halo guys, balik lagi sama gue Yeni. Dan kali ini gue lagi mau review iPhone 11 Pro second iBox di tahun 2021. Kalau untuk unitnya sendiri kayak iPhone 11 Pro yang second iBox agak susah nyari di pasarannya. Termasuk ya jauh lebih susah dibandingin nyari iPhone 11 biasa ataupun yang Pro Max. Ini kalau yang buat seri yang Pro sama Pro Max kan masih dapat yang buku manual yang masih gede ya. Belum sekecil yang series 12. Terus juga udah dapet adaptor yang fast charging juga. Sama ini udah yang Type C to Lightning, terus earphone biasa. Iya masih dapet earphone, nggak kayak yang series 12 sekarang yang boxnya udah tipis. Ya cuma ya masih enak lah, kelengkapannya masih full set gitu. Terus ya seperti biasa ini 11 Pro, kebetulan ini dapat yang 64 iBox juga PAA. Mendingan kita fokus ke HP-nya dulu. Oke, kita udah fokus ke HP-nya. Jadi ini adalah iPhone 11 Pro 64GB second iBox. Nah, ini dicari di pasaran tuh agak lebih susah ya, jauh lebih susah dibandingkan yang 11 biasa ataupun yang Pro Max. Karena mungkin pada saat penjualannya sendiri ini 11 Pro kan memang tidak selaris 11 biasa ataupun Pro Max kan, 11 Pro Max gitu. Jadi cari di pasaran itu agak jauh lebih susah. Terutama yang buat internal 256GB ya. Itu tuh ya ada sih, bukan susah-susah banget. Cuma buat nyari harga kayak sampai di bawah pasaran ataupun harga pasaran bawah dikit aja gitu. Itu tuh susah asli. 11 Pro 256GB second iBox. Susah. Ya gue juga emang ya gue lagi pengen nyari sih gitu kan, cuma susah gitu. Ini aja gue kebetulan dapetnya yang 64GB ya kan. Terus ini baterai health masih 100% ya kan, gokil. Jadi ini adalah second mantap ya kan. Ya gitu. Oh ya buat misalnya kalian pengen cek, oh ya karena ini kan masih garansi ya, kalian bisa cek garansinya di checkcoverageapple.com. Nah jadi di setting ya kan, di setting terus di general in about ya kan, di sini kan ada serial number ya, kalian bisa tekan lama aja terus habis itu kalian copy, kalian masukin di, nah kalian masukin di sini ya kan, masukkan nomor seri Anda terus masukkan kode ya, kita masukin aja ya kan. Terus lanjutkan, tungguin dia loading, abis itu keluar kayak gini ya kan, iPhone 11 Pro, bla bla bla. Terus ini masih garansi sampai Oktober 2021. Ini untuk harga pasarannya sendiri nih ya. Jadi ini udah dapet, jadi ini chargeran ori, terus earphone ori, kelengkapan full set ori semua, sampai ke dus, kabel. Itu di harga 12 koma dikit gitu. Ini untuk kondisi mantep ini, seapik ini gitu ya, kondisi semantep ini, masih garansi iBox 11 Pro 64 12 atau 12 koma, pokoknya nggak jauh-jauh dari 12 koma dikit gitu ya. Ya kalau misal kalian bisa dapetin ini di bawah 12 ya bagus banget, gila ya kan. Terus kalau misalnya kondisi second yang kalian ketemuin itu tidak lebih bagus ataupun tidak sebagus ini, ya berarti harus di bawah 12 gitu. Untuk kondisi sebagus ini aja pasarannya 12 koma kan. Intinya kan kayak gitu ya. Nah, untuk 11 Pro sendiri ini ya kan, kita bisa lihat dari spesifikasi dari GSM Arena ya kan. Oh ya, ini HP kecil sih sebenarnya, kenapa gue megangnya dua tangan gini ya. Sebenarnya satu tangan juga udah enak sih. Enak banget, malah jujur gue demen banget sih sama ukuran layarnya ini, kayak model iPhone X kan. Seukuran 5,8 inch itu persis sama kayak iPhone X, dan feel pada saat dipegang kayak gini tuh sama aja, feelingnya sama. Karena gue juga kan emang udah pegang 12 series juga ya, yang ujung-ujungnya ini nggak lengkung gitu. Ya karena ujung-ujungnya pakai casing juga sih ya. Nanti kan ujungnya pakai casing nih. Nah, pakai casing, jadi kotaknya 12 series emang udah nggak berasa sih. Ya karena nggak mungkin kalau nggak pakai casing buat kita pakai kan. Jadi ya sama aja sih kalau feeling mah. Cuma karena gue jujur demen aja ukurannya yang compact, menurut gue
enak buat ditaruh di kantong, buat dibawa-bawa segala macem gitu. Untuk baterai sendiri 3046 mAh. Ya kalau bisa dibandingin baterai, jujur gue demen yang 11 Pro Max karena baterainya itu awet dan jujur gue suka banget baterainya untuk di sini. Tapi gue nggak bilang baterai 3046 mAh-nya 11 Pro ini boros ya. Cuma kalau bisa ada yang lebih awet lagi baterainya ya mungkin gue akan pilih yang lebih awet. Tapi kalau secara overall nih ya, dengan kualitas layar juga yang udah OLED ya, terus jadi ini buat nonton video, YouTube segala macem asik banget, kayak tajem ya kan. Terus iOS 13, Apple A13 Bionic, ya seperti biasa chipsetnya sama ya kan, sama kayak iPhone 11 series gitu, 11 Pro Max gitu, sama SE 2020. Ini sama nih, chipsetnya sama, Apple A13 Bionic. Nah, terus ya udah sih itu aja ya sebenarnya kalau masalah spesifikasi. Kalau ngomongin spek Pak mungkin udah sampai bosen kali ya kalau misalnya reviewin iPhone ngomongin spek mulu gitu. Cuma yang sebenarnya gue suka sih ya kayak misalnya kita beli second iBox. Ya, second iBox-nya 11 Pro ataupun 11 Pro Max gitu ya. Gue suka sebenarnya sama kelengkapannya gitu. Kayak udah nggak usah beli-beli lagi gitu, kayak chargerannya udah dapet, terus earphone udah ada. Ya meskipun sebenarnya sekarang earphone pakai kabel agak ribet ya. Udah pada kayak ke wireless, kayak TWS ya kan, true wireless gitu. Terus kabel juga udah ada. Jadi kayak nggak usah beli-beli lagi gitu. Kalau buat yang iPhone 11 kan kita cari second masih yang kepala yang 5 watt ya. Kalau ini 18 watt atau 20 watt gitu ya. Ini bawa 18 watt di sini. Di sini ada tulisannya 18 watt. Mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan. Ya gitu. Jadi sebenarnya kayak udah paket komplit aja gitu loh buat kita cari second. Kayak maksudnya kan kalau kita cari second kan berarti kan yang budgetnya ya budget pas-pasan jiwa sosialita, ya nggak juga sih. Cuma maksudnya lebih ya kalau bisa memangkas budget kan kenapa harus mengeluarkan lebih gitu kan. Nah, jadi kelengkapannya udah mantep gitu, udah tinggal pakai kan. Nah, dibandingin kayak cari 12 second gitu loh. 12 second nggak ada apa-apaan, nggak ada earphone, nggak ada, terus kabel type C to lightning ya kan. Harus beli kepalanya juga, nggak bisa pakai kepala Android. Kalau kepala Android kan apa ini aneh nggak ngekecil kayak gini, nggak model type C kan. Nah, terus ya udah selanjutnya gitu aja. Kalau ngomongin spesifikasi ini agak jujur aja ya, agak males sih sebenarnya nyari second 11 Pro di pasaran. Susah. Terus agak lama gitu nungguinnya. Kalau nggak mau lama ya harganya nggak bisa harga di bawah pasaran dikit. Atau kalau nggak bisa ke toko sih, kayak toko-toko offline gitu, mungkin nyetok ya. Tapi kalau misalnya pengen beli sengaja dari pemakai apa dari penggunanya langsung, jujur agak-agak susah, kagak sabaran sebenarnya sih. Dah, jadi cukup segitu dulu aja sih review dari gue. Pokoknya untuk harga pasaran pada saat video ini di-upload itu 12 koma. Sekitaran 12 koma. Tergantung masih garansi apa enggak. Ini kan juga masih garansi. Nanti kalau misalnya udah enggak garansi, udah banyak yang di 11 sih. Ini kan 11 Pro karena masih garansi aja kan, jadi 12 koma. Terus udah karena dia masih garansi juga, terus full set ori semua, pasarannya segitu. Kalau misalnya yang udah nggak garansi ataupun kalau udah nggak garansi 11. Terus kalau misalnya kelengkapannya nggak ori semua, bisa di bawah 11 lagi. Nah, jadi tergantung unitnya kalian juga, yaitu buat referensi kalian nyari-nyari aja. Jadi cukup sekian dulu review dari gue. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Yuk, caps.